Refleksi kegiatan sesi 1 dengan pertanyaan, apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi di kelompok dalam membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid? Baik, yang saya dapatkan setelah berdiskusi kelompok di ruang kolaborasi sesi 1 ini, kita harus menyadari bahwasanya dalam menyusun program atau kegiatan sekolah, program tersebut harus benar-benar berdampak pada murid, di mana dalam program tersebut harus mendorong kepemimpinan murid dengan memperhatikan yang pertama suara atau voice, yang kedua pilihan atau choice, yang ketiga kepemilikan atau ownership. Dan selanjutnya dalam menyusun program kita juga harus memperhatikan 7 karakteristik lingkungan kepemimpinan murid, di mana program-program tersebut dapat kita rancang dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Terima kasih. Refleksi kegiatan sesi 1. Apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi di kelompok dalam membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Di sini, di dalam berdiskusi, saya mendapat gambaran di mana murid dapat menyuarakan apa yang menjadi keinginan mereka di dalam menentukan pembelajaran yang akan dilakukan mereka, seperti kegiatan literasi yang dilakukan 15 menit setiap harinya Setelah berdiskusi dalam kelompok dalam ruang kolaborasi sesi yang pertama dalam membuat gambaran sebuah program ataupun kegiatan sekolah, saya merasa senang dan saya lebih memahami lagi terkait mengenai kegiatan ataupun program sekolah, di mana kegiatan ataupun program sekolah tersebut memperhatikan 7 karakteristik lingkungan, di mana 7 karakteristik lingkungan tersebut nantinya dapat membuat kepemimpinan murid, di mana kepemimpinan murid tersebut adalah kemampuan dari murid ataupun yang dimiliki murid untuk menentukan arah dan mengapresiasikan dirinya melalui tindakan-tindakan tanpa harus diperintah. Nah, kegiatan ataupun program sekolah tersebut dapat berupa kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Dari semuanya itu bisa didapat melalui voice ataupun suara murid, lalu choice pilihan murid, dan ownership ataupun kepemilikan murid. Terima kasih. Setelah berdiskusi di kelompok 1 tadi, saya membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid. Tadi program yang kami sampaikan adalah mengenai polisi cilik, di mana kegiatan itu timbul dari ide siswa karena keberadaan di sekolah yang sering terjadi adanya bullying terhadap siswa. Kemudian mereka melakukan pemilihan mengenai siapa-siapa aja yang terlibat dalam polisi cilik tersebut. Mereka memberikan hak suara karena mereka mewakili dari setiap kelas, yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian setelah program itu terjadi, mereka akan merasa itu adalah tanggung jawab mereka, sehingga kegiatan itu menjadi berjalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan di sesi 1 pada modul 3.3 dengan pertanyaan, apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi di kelompok dalam membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid. Nah,
tentu banyak hal yang saya dapatkan setelah berdiskusi tadi dengan kelompok tim kami, yaitu kelompok 3. Nah, hal-hal baru yang saya dapatkan itu dengan berdiskusi saya lebih terbuka lagi dan dapat mengetahui program-program kegiatan yang berkaitan ataupun berpihak kepada murid. Nah, tentunya dalam membuat program yang berdampak pada murid, yang berdampak positif pada murid, harus memperhatikan segala aspek, yaitu suara, baik itu pilihan dan kepemilikan murid. Nah, dari aspek-aspek tersebut kita bisa menyimpulkan suatu program yang berpihak ataupun berdampak positif bagi murid. Nah, selanjutnya juga dalam berdiskusi tadi, saya mendapatkan wawasan baru tentunya dengan bertukar pikiran satu tim kelompok kami itu tadi, kelompok 3 kami. Nah, bertukar pikiran yang satu menggambarkan program sekolah yang sudah digagas, dan kami juga saling bertukar pikiran, dan sehingga saya mendapatkan nuansa baru dan program-program baru, juga mendapatkan masukan-masukan baru. Nah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, sudah di pendidikan guru penggerak ini, dan mudah-mudahan yang kami diskusikan ini bermanfaat untuk saya pribadi sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan setelah kegiatan sesi 1 diskusi kelompok adalah saya dapat merancang atau membuat program-program kegiatan yang berpihak pada murid, di mana melalui program atau kegiatan tersebut murid dapat bergerak atau menjalankan kegiatan tersebut melalui promosi, voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemimpinan. Nah, di dalam menjalankan sebuah program tersebut, semuanya berdasarkan karakteristik lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat tentang apa yang sudah saya dapatkan dari hasil diskusi ruang kolaborasi dengan rekan-rekan CGP, yaitu tentang membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid. Di dalam membuat suatu program yang mempromosikan student agency itu bukan hal yang mudah, adanya harus kolaborasi dari setiap guru, terkhusus CGP, untuk memikirkan kira-kira kegiatan program apa yang bisa membuat atau mengembangkan interaksi sosial anak secara positif, arif, dan bijaksana. Dalam hal ini kami mengambil satu keputusan, yaitu program Reading Day, yaitu program tersebut adalah program yang ada di sekolah teman kami, Ibu Nisma. Programnya sangat menarik ya, dan memang sangat-sangat didukung oleh sekolah. Program tersebut yaitu program yang dilakukan setiap hari Sabtu dan dilakukan oleh wali kelas, masing-masing wali kelas. Mereka melakukannya program Reading Day. Siswa dari setiap fase itu boleh memilih di mana mereka membaca, karena disediakan tempatnya, ada pojok baca, ada gerobak baca malah, kemudian ada juga perpustakaan gitu. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih buku apa saja yang mereka sukai dan mereka yakin mau membacanya dengan baik, sehingga juga mereka juga punya kesempatan dikasih untuk merasa memiliki tempat membaca tersebut, pojok baca tersebut, dengan mendesain pojok bacanya tersebut. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari kegiatan tersebut, bahwa anak-anak menjadi lebih percaya diri ketika mereka membaca, literasi mereka makin meningkat, dan yang terakhir itu sampai anak-anak tersebut bisa mendapatkan juara dari kegiatan mendongeng. Itu hasil dari literasi, dan diharapkan juga kegiatan literasi selanjutnya yaitu Reading Day bisa membuat anak tersebut
bisa lebih bagus lagi siap menghadapi ujian-ujian ataupun ataupun asesmen yang akan mereka hadapi. Mungkin ini dari pendapat dari saya, hasil refleksi yang saya peroleh dari kegiatan Rukol modul 3.3. Terima kasih. Saya mendapat banyak hal setelah berdiskusi di dalam kelompok pada hari ini mengenai gambaran atau kegiatan yang mempromosikan suara, pilihan dan juga kepemilikan murid. Karena pada saat diskusi kami mendapat mengeksplor banyak hal, kemudian berdiskusi tentang banyak hal. Saya jadi lebih paham apa yang dimaksud dengan kepemimpinan murid. Saya juga paham bahwa dalam menyusun suatu program, merancang, menggagas suatu program, kita perlu memprioritaskan suara murid, pilihan murid, dan juga kepemilikan murid. Nah, lalu kemudian yang kami bahas juga adalah kepemilikan murid itu juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, dan kami juga belajar bagaimana 7 lingkungan itu yang merupakan karakteristik yang penting sekali ya untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, bahwa pada saat kita menggagas sebuah program, kita berangkatnya itu dari 7 karakteristik lingkungan tersebut. Nah, seperti yang di dalam diskusi kami mengangkat 3 lingkungan yang ingin kami ciptakan pada saat kami berdiskusi tentang program. Nah, demikian, dan dari diskusi yang kami lakukan pada saat Rukol 3.3 itu, saya benar-benar mendapatkan pencerahan sekali bagaimana program-program itu bisa dikerjakan, atau nantinya bagaimana caranya supaya program itu bisa terimplementasi di masing-masing sekolah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang saya dapatkan setelah diskusi Rukol kali ini. Terima kasih. Yang saya dapatkan setelah berdiskusi di kelompok dalam membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara atau pilihan kepemilikan murid adalah bahwa tadi ketika kami berdiskusi dalam membuat atau menggagas suatu program itu, kita harus menyerahkannya kepada murid, di mana murid itu sendiri yang kita ajak untuk menggagas suatu program yang tentunya memberikan dampak positif kepada mereka. Dengan demikian kita telah memberdayakan murid, di mana murid kita buat menjadi berdaya dalam hal mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka dalam program-program yang mereka buat sendiri, yang tentunya akan kita bimbing dengan memberdayakan segala aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian sebagai guru yang memfasilitasi murid, tentunya kita untuk mewujudkan bagaimana murid yang memiliki kepemimpinan, jiwa kepemimpinan atau student agency, kita tidak boleh terlalu mengkontrol murid. Dalam hal ini dengan menciptakan kegiatan-kegiatan atau program yang berdampak kepada murid, di mana kita melibatkan murid di dalamnya, kemudian ada suara dan pilihan murid juga di dalamnya, kita telah memberikan kebebasan kepada murid. Dengan demikian murid akan menemukan apa yang disebut dengan student agency atau jiwa kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan setelah berdiskusi kelompok dalam membuat gambaran sebuah program ataupun kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah bahwa dalam menyusun suatu program itu diperlukan adanya upaya kolaboratif oleh semua pihak, dan dari diskusi ini juga memberikan pengalaman baru buat saya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir saya semakin luas, bahwa untuk mewujudkan program yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, ada 3 aspek yang harus kita perhatikan, yaitu voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemilikan. Nah, untuk menumbuhkan kepemimpinan murid dalam proses belajar, ketiga aspek tersebut tentunya perlu didorong oleh guru. Terima kasih.
kasih.